Nah, teknis ya, teknis nih. Dan tadi juga berkaitan sama beberapa yang berkaitan dengan pencatatan. Nah, ada yang perlu kita periksa beberapa hal berikut. Satu, nih, ini penting banget gitu, ini sangat penting. Catat berapa pendapatan kita tiap bulan. Oke, berapa pendapatan kita tiap bulan dan berapa penghasilan kita tiap bulan. Mau Anda freelancer, mau Anda pebisnis, mau Anda pendapatannya naik turun, mau pendapatannya tetap. Pokoknya harus selalu periksa sebenarnya berapa sih pendapatan rata-rata tiap bulan dan terutama pendapatan bulanan dan juga pendapatan tahunan gitu ya. Catat, ada pencatatan minimum itu selama 3 bulan. Nah, jadi setiap minimum 3 bulan gitu ya, teman-teman tuh nyatet setiap hari, entah di buku kecil, entah di aplikasi, entah di gadget gitu ya, untuk catat setiap hari itu saya keluar duit berapa sih gitu. Karena dengan kita mencatat, akhirnya kita tahu kok kita itu punya dosa keuangan tuh di mana gitu ya, bolongnya tuh di mana sebenarnya. Nah, terus yang kedua nih, ini penting banget. Saya ada tulisannya sebagai seniman ya, harusnya sih nggak harus seniman juga. Berapa aset dan utang kita? Nah, ini dia teman-teman. Yang dibahas ketika tadi ya, yang dibahas ketika suami istri ini gitu ya, rapat bersama pasangan, yang juga saya dan suami bahas adalah berapa sih sebenarnya aset kita pada saat itu dan berapakah utang kita pada saat itu. Itu penting sekali, apalagi kita sebagai seorang muslim. Utang itu bukan hal yang main-main, itu sampai dibawa nanti kita ke akhirat gitu ya. Ini urusan gak akan kelar nih kalau kita naudzubillah min dzalik meninggal dunia dalam keadaan membawa hutang gitu ya, apalagi kalau misalnya ada utang dan kita tidak akui sebagai utang. Jadi teman-teman, apalagi kita sudah berkeluarga, penting untuk kita sebenarnya gitu. Bukan karena kita kepo atau kita medit atau kita bahkan matre, sama sekali bukan itu, tapi agar suatu hari kita kan nggak pernah tahu siapa yang duluan nih menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kan kalau udah punya pasangan, nggak tahu. Dan kalau sudah, saya ngambil kejadian kayak ayah saya kemarin meninggal dunia sekitar 3 tahun lalu, itu ya 2018 awal. Oke, kedengeran ya? Tadi tulisannya lagi-lagi unstable. Sorry, kedengeran, Mbak. Oke, sip. Nah, kayak waktu 2018 kemarin, ayah saya dari sebelum meninggal dunia, sekitar beberapa tahun sebelum meninggal dunia itu selalu declare kalau lagi kumpul atau lagi ngobrol sama saya, karena beliau tahu kan profesi saya. Ki, papa tuh nggak punya utang ya. Ki, papa tuh nggak punya utang ya. Ki, papa tuh nggak punya utangnya. Selalu declare kayak gitu. Nggak punya utang. Awalnya saya juga bingung kenapa ya gitu ya. Kenapa selalu declare ini? Apakah tanda-tanda ya nggak juga? Ternyata ya enggak gitu. Pokoknya beliau selalu declare itu. Dan ternyata teman-teman benar loh, ayah saya udah declare berkali-kali dan bahkan sebenarnya panutan saya dalam hal keuangan itu dan kenapa saya bisa kayak gini ini sebenarnya ayah saya dan kakek saya gitu ya. Karena ternyata ayah saya tuh benar-benar punya buku catatan juga gitu ya, buku catatan kayak gini tuh punya setelah di ini barangnya dan betul di situ bahkan tercatat piutangnya orang-orang dan utangnya beliau, which is ternyata nggak ada gitu. Nah tapi sudah mendeklar di keluarga, semua orang tahu, ibu saya tahu, adik saya tahu gitu ya, bahwa tidak punya hutang, tetap loh ada yang nagih hutang. Ada yang nagih hutang datang gitu, bilang WA. Dan kami bingung karena nggak ada recordnya sama sekali dan tidak terbukti karena kami pun pasti memintakan mana buktinya kalau misalnya punya utang. Kalau sekedar janji-janji atau apa gitu, mana buktinya gitu. Dan lagi-lagi, saya kan nggak mungkin nanya bapak saya kan orang udah meninggal gitu kan, bener apa nih kayak gini. Nah itulah teman-teman, makanya kita perlu sekali punya satu buku sendiri yang menjadi buku catatan keluarga gitu. Selama sekitar 11 tahun sama bina keluarga dengan suami saya gitu, saya udah punya kayak berapa ya, 6 buku atau 7 buku gitu ya. Setiap ini saya catatin, apalagi kalau di sini ada mungkin ada yang pengantin baru. Kalau pengantin baru silakan dia dipisah ikhwan akhwat ya, karena kan mungkin prosesnya dulu ta'aruf, nggak kenal banget gitu ya, atau temen tapi ya nggak paham-paham amat, kita nggak pacaran gitu. Nah jadinya emang benar-benar kita punya dulu nih track recordnya bagaimana pola pengeluaran kita, bagaimana pola pengeluaran suami kita gitu ya, atau istri kita, kan baru nikah nih ceritanya. Tapi kalau udah lama ya kita penting banget untuk tahu sebenarnya utang suami apa aja. Di beberapa kasus ada suami-suami atau istri-istri yang sensitif ngomongin aset. Kalau saya sih sejujurnya kalau aset nggak mau dibuka nggak apa-apa. Yang penting utangnya ini loh. Wah itu teman-teman selama 11 tahun saya sebagai perencana keuangan gitu ya.
itu udah too many cases gitu yang berkaitan dengan tidak terbukanya hutang seseorang terhadap pasangannya. Gitu. Jangan deh, mendingan terbuka aja. Oke, ini dia dalam ilmu perencanaan keuangan, sebaiknya Anda mengalokasikan penghasilan untuk beberapa pos berikut. 50-60% itu untuk biaya hidup, bukan gaya hidup ya. Terus sudah gitu ada tabungan 10-20%. Terus ada untuk dana darurat 10%. Nah, sebenarnya gini teman-teman. 10% dana darurat, 10% untuk dana darurat ini bisa include juga untuk ketabungan kok sebenarnya ya. Jadi dia sudah include si 20% ini untuk dana darurat karena dana darurat sebenarnya include in tabungan dan investasi. Dan kalau misalnya masih ada utang, masih ada cicilan ya alokasikan maksimum sih sebenarnya 30-35% gitu. Untuk sedekah, untuk ziswaf pastinya selain 2,5% teman-teman sebenarnya saya bebaskan. Nggak ada kok patokannya berapa sih harus gitu ya tiap bulan minimal berapa sih Mbak? Karena banyak juga yang nanya, Mbak maksimal berapa sih kita zakat, infak, wakaf, sedekah gitu. Yang nggak ada, terserah itu sih sebenarnya. Yang penting jangan sampai hak-hak anak istri atau misalnya kita pengen bersedekah kepada kita perempuan bersedekah pada keluarga, pada pasangan gitu ya, itu jadinya hilang hanya karena kitanya yang banyak bersedekah untuk orang lain gitu. Nah, saya tahu nih mungkin masih ada, mungkin banyak yang juga udah punya anak ya. Ini sedikit tambahan aja deh nih ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah punya anak, kita harus kenali 3 fungsi uang nih sama anak. 1, yaitu ditabung. Yang kedua, dibelanjakan. Yang ketiga, dibagi kepada yang dibutuhkan. Atau saya balik deh. 1 untuk berbagi, yang kedua adalah untuk diinvestasikan, yang ketiga adalah untuk dibelanjakan. Please banget untuk poin yang namanya dibelanjakan ini teman-teman harus ngajarin. Jangan cuma bilang enggak boleh gitu ya sama anak tuh enggak. Anak zaman sekarang generasi Z ini enggak bisa dibilang enggak boleh doang. Mereka pasti akan tanya kenapa gitu ya. Tapi mau generasi manapun sebenarnya mereka harus diajarin mengenai belanja. Karena ketika nggak tahu soal belanja, yang terjadi adalah mereka jadi orang-orang yang gagap untuk berbelanja. Efeknya biasanya ketika nanti masuk usia dewasa, udah punya duit sendiri, mereka jadinya boros gitu. Gak usah jauh-jauh deh, lihat diri kita aja sendiri. Dulu kita mungkin nggak dikenalin bener-bener soal uang. Jadi begitu punya duit nih, gaji pertama misalnya, dipakai untuk berbagi atau dipakai untuk orang tua gitu, atau untuk apa gitu, sesuatu yang baik, ya banyak yang dihabiskan untuk foya-foya dan berikut-berikutnya gitu ya. Akhirnya dijadikan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Jadi penting kalau kita punya anak tuh, udah punya anak tuh mau apapun sekolah teman-teman, mau homeschooling kayak atau mau sekolah yang ketemuan, kayaknya penting banget untuk diajarin mengenai hal ini. Terusnya, nah ini dia. At the end, yuk kita tingkatkan kesadaran kita untuk apa? Ngatur uang dengan baik. Gak lupa diri dalam berbelanja. Sadar akan keuangan. Kemarin tuh saya sempat nonton YouTube gitu ya. Ini kok YouTube-nya kontroversial, cuman saya ngambil ini aja lah, ngambil hikmahnya lah. Untung cuma dikit gitu ya, takut juga kalau banyak-banyak. Jadi memang kita nggak bisa teman-teman, di era sosial media seperti ini, kita bisa ngeliat A, B, C, bisa belanja A, atau mungkin di YouTube sekarang udah pada pamer kekayaan gitu ya. Jangankan YouTube, Instagram gitu ya, udah kayaknya kita bisa benar-benar minder gitu ya kalau ngelihat. Kita harus sadar diri soal posisi kita. Banyak orang yang nggak sadar diri dengan posisinya sehingga dia mau terlihat baik, terlihat kaya, terlihat hidup nyaman. Padahal di balik itu ya kadang-kadang hidupnya sangat menyedihkan gitu secara finansial. Jadi sadar akan keuangan diri sendiri, dan yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, yang kita ngelihat mereka jalan-jalan, kita ngelihat mereka beli Tesla, kita ngelihat mereka beli apartemen, kita ngelihat mereka bedah rumah, kita ngelihat mereka yang melakukan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Jangan samakan dimensi dia dengan dimensi kita gitu loh. Jangan samain itu. Bagi mereka mungkin yang beneran kaya ya, bagi mereka ngabisin sehari 5 juta ya oke. Sementara bagi kita mungkin 5 juta adalah gaji sebulan mungkin ya, atau infak kita sebulan gitu. Jadi nggak bisa disamain dengan oh gila ya dia boros banget gitu misalnya kita bilang. Nah 5 juta doang, padahal ya 5 juta itu kan sebenarnya bisa buat dipakai buat makan ini gitu ya. Makanya emang sebelum nonton kewarasan dan kebijaksanaan kita berlaku sekali. Jadi harus benar-benar waras dan bijaksana. Jadi emang benar-benar kita harus sadar juga dengan keuangan diri sendiri. Dan
jangan berhutang gitu. Ini sih poin penting ya teman-teman ya. Tadi ada pertanyaan menarik tuh di grup WA saya. Apa sih Ki sebenarnya definisi dari jago atur duit gitu? Ya kalau teori mah jago atur duit ya itu ya bisa investasi, bisa punya aset gitu ya, hutang dalam batasan normal. Kalau saya sih definisi jago atur duit, apalagi kalau di masa pandemi kayak gini, adalah ya satu bisa lapang bersedekah, saat lapang maupun sempit pokoknya sedekah gitu harus jalan terus. Yang kedua teman-teman tidak punya hutang. Wah teman-teman utang tuh bener-bener ya apalagi yang basisnya teman-teman riba ya mungkin teman-teman masih ada, saya nggak tahu apakah ada atau enggak tapi mudah-mudahan saya doakan nggak ada. Apalagi yang basisnya riba itu berat banget gitu ya sebenarnya ya, dan itu ya di Quran udah banyak banget gitu dikatakan. Dan dan yang ketiga adalah bisa berinvestasi gitu, bisa berinvestasi. Dan landasan kita untuk berinvestasi bukannya karena sekedar ingin misalnya kayak aku ingin dana pensiun aku jalan-jalan ke luar negeri terus gitu ya, bukan sekedar itu, bukan itu sih silakan juga, tapi agar kita tuh bisa bermanfaat gitu ya buat orang lain. Kalau memang Allah takdirkan rezeki kita banyak ya artinya rezeki itu juga untuk bermanfaat buat orang lain gitu. Kalau memang takdir kita rezekinya sedikit ya juga bermanfaat. Dan kompartemen yang digunakan adalah kompartemen kesabaran gitu, agar satu hari ujungnya kita berpulang kita bisa lebih tenang. Nah ini yang terakhir teman-teman, jadikan lelahmu karena Allah agar keberkahan menyertai setiap rupiah yang kita hasilkan. Karena kalau ngomongin soal tadi ya batas kecukupan, manusia itu pada dasarnya sih emang gak akan pernah cukup gitu, gak akan pernah, emang itu udah sunatullah gitu ya, emang suka harta, suka tahta, suka wanita gitu yang buat laki-laki, emang sunatullah kayak gitu. Cuman fungsi kita adalah untuk mengkontrol, merem ini semua gitu ya, bukannya untuk menjadikannya sebagai tujuan di dunia gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, jangan lupa di follow Instagram saya, di Facebook juga di follow, terus di YouTube ditonton ya. Subscribe walaupun saya nggak bisa kasih giveaway gitu ya. Terus silahkan fanpage-nya dibaca gitu. Ya, sekian deh ya. Siap. Mantap nih. Terima kasih banyak buat kau. Insightful banget nih materinya. Alhamdulillah.